Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Jadi, di video kali ini kita akan berkenalan dengan database. Nah, apa itu database? Jadi, aku udah buatin slide-nya untuk kalian dengan harapan mudah dipahami. Oke, langsung aja ke slide-nya. Nah, ini dia. Dalam konteks data analisis, database dapat menjadi sumber data yang penting. Nah, data analis seringkali menggunakan database ini untuk mengambil data yang diperlukan untuk analisis. Jadi, mereka mengambil data dari database dengan menggunakan bahasa, yaitu namanya bahasa query, seperti SQL yang nantinya akan kita pelajari. Kemudian melakukan manipulasi data, melakukan agregasi, dan menerapkan algoritma analisis untuk mendapatkan wawasan yang berarti dari data atau mendapatkan insight. Nah, sekarang kita masuk ke definisi database. Nah, jadi secara sederhana, database itu adalah kumpulan data yang disimpan dalam satu lokasi yang terpusat dan diatur dengan struktur tertentu. Jadi, data dalam database itu dapat berupa angka, teks, gambar, audio, video, atau kombinasi dari semua itu. Selain itu, struktur database dapat bervariasi, mulai dari database sederhana yang menggunakan tabel, hingga database kompleks yang menggunakan hubungan dan koneksi antar tabel. Jadi, kita masuk ke sini, kenapa database penting. Ya, jadi yang pertama itu adalah banyaknya aplikasi dan sistem bergantung pada database untuk menyimpan dan mengelola informasi. Di sini intinya adalah sebagai tempat penyimpanan gitu. Karena kan aplikasi-aplikasi tersebut butuh wadah untuk menampung informasi dan juga mengelola informasi tersebut untuk menjadi suatu insight yang bermanfaat atau menjadi rekomendasi dari seseorang data analis kepada business owner atau stakeholder. Kemudian masuk yang kedua, ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Nah, jadi selain untuk memudahkan untuk menyimpannya, ini juga memudahkan pengguna untuk mengakses informasinya. Misalnya informasi tentang tabel apa gitu. Misalnya dalam transaksi itu ada tabel pelanggan, ada tabel pesanan, dan lain sebagainya. Jadi apakah pengguna ingin melihat customer-nya, pelanggannya, ataukah ingin melihat apa yang dia pesan gitu. Jadi itu bisa dengan mudah mengambil informasinya dari tabel-tabel tersebut. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke contoh penggunaan database. Jadi, contoh yang pertama ini adalah sistem informasi perusahaan. Nah, database digunakan dalam sistem informasi perusahaan untuk menyimpan data karyawan, data keuangan, inventaris, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam operasional perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah situs web e-commerce. Jadi database digunakan dalam situs web e-commerce untuk menyimpan informasi produk, informasi pelanggan, pesanan, dan riwayat transaksi. Hal ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, dan melacak pesanan mereka. Kemudian contoh selanjutnya adalah sistem manajemen perpustakaan. Nah, database digunakan dalam sistem manajemen perpustakaan untuk menyimpan informasi buku, data anggota, data peminjam, dan data pengembalian buku, dan lain-lain. Ini memudahkan pengelola koleksi perpustakaan dan pencarian buku yang tersedia. Nah, dari semua contoh tersebut, database itu berperan penting dalam menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses yang efisien terhadap informasi yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya ini adalah sejarah dan perkembangan database. Jadi sejarahnya dimulai pada tahun 1960-an, yaitu ketika teknologi komputer mulai berkembang pesat dan muncul kebutuhan untuk menyimpan dan mengakses data dengan cara yang lebih efisien. Jadi pada saat itu, sistem pengelolaan data yang digunakan adalah file processing system, di mana data disimpan dalam file terpisah yang tidak terkait satu sama lain. Nah, kemudian pada tahun 1970-an, Edgar F. Codd, yaitu seorang ilmuwan komputer dari IBM, memperkenalkan konsep database relasional ini. Nah, ini adalah Edgar F. Codd itu ya.
Konsep ini menggunakan tabel yang terkait satu sama lain dengan primary key atau foreign key untuk mengelola data dalam basis data. Jadi konsep ini menjadi dasar untuk pengembangan database relasional yang digunakan hingga saat ini. Nah, kemudian pada tahun 1980-an, terjadi peningkatan penggunaan database pada perusahaan dan organisasi besar, sehingga terjadi pengembangan DBMS yang lebih canggih dan kompleks. Nah, Oracle, sebuah perusahaan perangkat lunak database yang didirikan pada tahun 1977 dan menjadi salah satu contoh pemain utama dalam industri database. Kemudian pada tahun 1990-an terjadi perkembangan pesat pada database berbasis web. Internet dan teknologi web memungkinkan pengguna untuk mengakses basis data dari lokasi yang berbeda dan pada waktu yang berbeda pula. Jadi database berbasis web terus berkembang hingga saat ini dan menjadi sangat penting dalam aplikasi modern seperti e-commerce, media sosial, dan layanan online lainnya. Nah, pada saat ini, teknologi database terus berkembang dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan skalabilitasnya. Salah satu contoh teknologi database terbaru adalah database NoSQL yang dikembangkan pada awal 2000-an sebagai alternatif untuk database relasional. Database NoSQL sendiri memungkinkan penyimpanan data yang lebih fleksibel dan skalabilitas yang lebih tinggi, dan digunakan dalam aplikasi modern seperti Big Data, Internet of Things, dan aplikasi berbasis cloud dan juga machine learning. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa jenis database yang berbeda-beda. Jadi jenis database itu ada database relasional, database NoSQL, dan database grafik. Yang pertama kita akan membahas database relasional. Jadi database relasional adalah jenis database yang paling umum digunakan di dunia bisnis. Struktur tabel database relasional didasarkan pada tabel-tabel yang terhubung melalui relasi yang telah ditentukan. Relasi ini biasanya didefinisikan melalui kunci utama atau kita biasa sebut primary key, dan juga kunci asing, ya. Ini translatean ya. Dan juga kunci asing atau yang umum disebut foreign key. Nah, database relasional cocok digunakan untuk menyimpan data dengan struktur yang tetap dan konsisten, seperti data transaksi keuangan atau data pelanggan. Kemudian selanjutnya kita memiliki database NoSQL. Nah, database NoSQL ini dirancang untuk menangani data yang kompleks atau besar. Dan struktur database NoSQL tidak didasarkan pada tabel dan relasi seperti pada database relasional. Sebaliknya, database NoSQL memanfaatkan koleksi dokumen atau key value pairs. Jadi ini hanya untuk FYI aja ya gitu. Jadi sebetulnya kita akan lebih fokus membahas database relasional. Nah, kemudian selanjutnya, jenis database NoSQL ini cocok digunakan untuk menyimpan data yang sangat kompleks dan dinamis, seperti data sensor atau data penggunaan media sosial. Ya, datanya itu sangat kompleks, big data. Kemudian yang terakhir kita memiliki database grafik. Database grafik ini menggunakan model grafik untuk representasikan data. Jadi struktur database grafik terdiri dari node dan edge yang saling terhubung untuk merepresentasikan objek dan hubungannya. Nah, database grafik ini cocok digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari banyak objek dengan hubungan yang kompleks dan dinamis, seperti data jaringan sosial atau data-data ilmiah. Nah, jadi pemilihan database yang tepat itu bergantung pada tujuan penggunaan database dan juga sifat data yang akan kita tangani, seberapa besar dan seberapa kompleks datanya. Kemudian selanjutnya, ini adalah struktur database relasional. Karena memang pembelajaran kita kali ini kita fokuskan pada database relasional. Nah, jadi struktur database relasional ini terdiri dari kolom dan baris, yang mana setiap kolom mewakili sebuah atribut atau informasi yang disimpan dalam tabel. Sementara setiap baris mewakili sebuah record atau entitas yang disimpan dalam tabel. Kemudian kita coba perhatikan, ini ada tabel pelanggan yang di atas. Nah, tabel ini memiliki kolom seperti ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan juga mungkin bisa ditambahkan kolom-kolom lainnya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada tabel pesanan, yaitu terdiri dari kolom ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, dan juga nama menunya apa. Jadi, yang dimaksud dengan kolom itu adalah yang vertikal seperti ini.
Nah, kemudian yang horizontal atau ke samping ini adalah barisnya. Jadi yang 1 Budi Santoso, Jalan Merdeka, dan nomor telepon ini adalah satu baris. Kemudian ini adalah baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian dalam struktur database, setiap tabel juga harus memiliki sebuah primary key, yaitu sebuah kolom yang unik untuk setiap record. Nah, di sini primary key-nya berwarna merah. Yang ini, yang ID pelanggan, itu adalah primary key di tabel pelanggan. Sedangkan yang ID pesanan itu adalah primary key di tabel pesanan. Nah, primary key ini digunakan untuk mengidentifikasi record secara unik dan membedakan satu record dengan record lainnya dalam tabel. Jadi contohnya di tabel pelanggan, yaitu untuk setiap pelanggan yang datang melakukan pemesanan, maka akan dibuatkan satu ID pelanggan unik untuk masing-masing pelanggan. Di sini contohnya ID pelanggan 1 ini untuk pelanggan yang bernama Budi Santoso. Kemudian ID pelanggan 2 dengan nama Andi Wijaya, ID pelanggan 3 dengan nama Siti Maulida. Selain itu juga, tabel juga bisa memiliki sebuah foreign key atau kunci asing yang tadi ya. Foreign key ini berwarna biru, kayak gini, yaitu sebuah kolom yang mengacu pada primary key dari tabel lain. Nah, jadi foreign key ini digunakan untuk membuat hubungan antara tabel dan menghubungkan informasi antara tabel yang berbeda. Nah, kalau di sini foreign key-nya ID pelanggan pada tabel pesanan. Biasanya dapat duplikat atau dapat dibilang setiap pelanggan dapat memiliki lebih dari satu pesanan karena mengacu pada ID pelanggan yang sama. Nah, di sini ID pelanggannya dapat duplikat. Akan tetapi pesanannya tidak duplikat gitu, karena masing-masing menunya beda ya gitu. Jadi ID-nya juga beda. Ataupun tanggal pemesanannya juga beda gitu ya. Walaupun menunya sama tapi tanggal pemesanannya beda, maka akan dibuat juga ID pesanan yang beda, yang unik. Jadi ini bacanya misalnya untuk ID pelanggan 1 yaitu atas nama Budi Santoso, di sini dia melakukan 2 kali pemesanan. Ini ID 1 melakukan pemesanan nasi goreng dan sate ayam si Pak Budi ini atau si Budi Santoso ini ya. Jadi ID pelanggannya boleh 2 atau sama ya. Ini ID-nya sama. 1 gitu. Ya, boleh sama atau duplikat. Tapi ID pesanannya tentu saja akan berbeda karena pesanannya beda dan tanggal pesanannya atau bisa jadi waktu pemesanannya juga beda gitu. Sedangkan ID pelanggan yang 2 yaitu atas nama Andi Wijaya dan ID pelanggan yang ketiga atas nama Siti Maulida, mereka ini masing-masing memesan satu pesanan, yaitu si Andi memesan gado-gado dan juga si Siti memesan terendang. Nah, jadi jangan bingung gimana caranya menempatkan primary key dan foreign key ini. Nah, mudahnya, jika nama tabelnya itu pelanggan, yaitu tabel pelanggan, maka primary key-nya juga yang ada kata pelanggannya. Contohnya di sini ID pelanggan. Nah, ini otomatis sama dengan nama tabelnya, yaitu tabel pelanggan, maka ini adalah primary key. Sedangkan, kalau ID pelanggannya ini ada di tabel pesanan, maka dia akan menjadi foreign key. Karena kan ini ID pelanggan, sedangkan ini tabelnya tabel pesanan. Nah, di sini menjadi primary key karena ini adalah tabel pesanan, makanya ID-nya menjadi kunci yang utama, primary key. Nah, jadi dengan adanya struktur database yang terorganisir dengan baik, informasi dapat disimpan dan diakses dengan mudah dan juga lebih efisien. Yaitu tadi ada hubungan antar tabel tadi. Nah, kemudian di sini semakin jelas peran data analis dibutuhkan, yaitu untuk melakukan analisa terhadap menu makanan apa yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Hal ini dapat membantu kita dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik dan efektif, seperti mempromosikan menu-menu populer tersebut atau menambahkan menu baru yang sejenis dengan menu-menu yang diminati oleh pelanggan. Misalnya dari segi rasanya, apakah pelanggan kita kebanyakan menyukai rasa yang manis, asin, asam, atau yang identik dengan makanan tersebut. Ini bisa kita rekomendasikan ke business owner atau pemilik bisnis ya dari hasil temuan kita sebagai seorang data analis tentunya.
Nah, kemudian ini selanjutnya tentang sistem manajemen basis data atau disingkat DBMS. Nah, DBMS ini merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data dalam sebuah database. Jadi ada beberapa fitur yang disediakan oleh DBMS, diantaranya yaitu Data Definition Language atau DDL, yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel dalam sebuah database, termasuk constraint dan index. Kemudian yang selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML ini digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam sebuah tabel, seperti menambahkan, mengubah, dan juga menghapus data. Kemudian, selanjutnya ada Query Language, yaitu dengan adanya bahasa query seperti SQL atau singkatan dari Structured Query Language, yang juga memungkinkan pengguna untuk melakukan query data dalam sebuah tabel atau beberapa tabel dalam sebuah database. Kemudian, yang keempat ada Data Security, jadi untuk mengamankan data dalam sebuah database. Kemudian yang kelima ada data backup dan recovery. Jadi yaitu bisa membackup dan recovery atau mengembalikan data yang hilang atau disebabkan oleh kerusakan sistem. Nah, kemudian apa sih manfaatnya DBMS? Jadi di sini yang pertama dari segi penghematan waktu. Jadi penggunaan DBMS memungkinkan perusahaan untuk mengelola data mereka dengan lebih efektif dan menyediakan cara yang lebih mudah dan efisien untuk menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data. Kemudian yang kedua dari segi efisiensi dan efektivitas. Nah, DBMS memberikan akses yang lebih baik ke data, serta memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengambil data dari berbagai tabel, dan hubungan dalam database yang memudahkan analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, yaitu penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih baik. Jadi DBMS memastikan data kita aman dengan feature untuk men-setting akses pengguna ke data. Jadi membatasi akses hanya untuk pengguna yang berwenang dan mencegah pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses data. Kemudian yang keempat itu adalah kemampuan untuk membuat laporan dan analisis data. Nah, kemudian ini adalah slide terakhir, yaitu ada beberapa contoh DBMS yang sering digunakan. Yang diantaranya adalah MySQL, yaitu DBMS yang open source dan gratis. Nah, MySQL ini digunakan untuk menyimpan data dalam format table dan mendukung SQL sebagai bahasa query. Kemudian yang kedua ada Oracle, yaitu DBMS komersial yang populer digunakan oleh perusahaan besar. Jadi Oracle menyediakan fitur yang lengkap untuk mengelola data dalam skala besar dan mendukung SQL. Kemudian selanjutnya ada Microsoft SQL Server. Jadi ini adalah DBMS yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan untuk mengelola data dalam lingkungan Windows, mendukung SQL, dan feature untuk mengelola data dalam skala besar. Kemudian yang selanjutnya ada PostgreSQL, yaitu DBMS open source yang juga mirip dengan Oracle. Dan contoh yang terakhir adalah BigQuery. Jadi ini adalah salah satu DBMS berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google ya. Jadi dirancang khusus untuk menangani data dalam skala besar dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, analisis, dan juga pemrosesan data yang cepat. Yang tentunya pembelajaran kita ke depannya akan terlebih dahulu fokus menggunakan Google BigQuery atau Google BigQuery SQL. Nah, jadi pemilihan DBMS yang tepat sangat penting untuk keberhasilan sebuah aplikasi dan pengelolaan data yang efektif. Jadi kesimpulannya dari pengenalan database ini adalah jika Anda ingin menjadi seorang data analis yang sukses, sangat disarankan untuk mempelajari dan menguasai konsep database, khususnya bahasa SQL. Dengan kemampuan ini, kalian akan memiliki keterampilan yang sangat berharga dalam memahami, menganalisis, dan memanipulasi data dalam tanda kutip konteks yang baik. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menunjang kebutuhan kalian di bidang data. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.